Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok R12 akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami rancang sebelumnya, di mana R12 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Guntur Pradana, Syifa Sophia, Fauzi Rizky Setiadi, saya sendiri Miftah Jamal Ihsan, dan yang terakhir ada Faira Jalvana Diva. Pada ringkasan eksekutif ini, di mana PT Perkabel ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur rumah tangga. Perusahaan ini dibentuk pada September 2020. Awal terbentuknya perusahaan PT Perkabel ini diawali karena adanya inovasi dari beberapa dari pendiri untuk menciptakan produk yang mempunyai keunggulan dan mulai dari segi harga, desain, serta fungsi. Kemudian terbentuklah PT Perkabel ini, di mana produk yang dibuat yaitu produk meja kursi. Produk meja kursi ini memiliki keunggulan, dia tidak memakan tempat karena desainnya itu dia digabungkan dari dua kursi digabungkan menjadi satu meja untuk membutuhkan meja. Kemudian kalau untuk membutuhkan kursi, kita tinggal membongkarnya menjadi dua kursi sehingga tidak terlalu memakan banyak tempat. Bentuk badan hukum dari PT Perkabel ini yang kita pilih yaitu perseroan terbatas. Kita memilih bentuk badan hukum tersebut karena lebih bona fide dan lebih profesional. Produk Perkabel ini punya desain yang minimalis dan juga tidak memakan banyak tempat sehingga cocok digunakan di berbagai desain atau tipe rumah. Dan itu juga pasar yang kita ingin raih pada produk Perkabel ini yaitu kita mulai dari Kota Bandung. Kemudian ada kapasitas produksi dan peralatan produksi. Di sini kapasitas produksinya di mana di tahap awal bisnis terdapat sebesar 840, kemudian di tahap pertumbuhan ada semakin naik yaitu 2.520, kemudian di tahap stabil atau mapan kapasitas produksinya menjadi 3.360. Nah, untuk menunjang pembuatan produk Perkabel yang lebih bagus dan fungsional, maka diperlukan juga peralatan-peralatan produksi yang menunjang. Nah, peralatan produksinya ada mesin potong, mesin gerindra, mesin bor, mesin las, kerja bangku, kemudian ada obeng, penggaris siku, penitik, meteran, dan forklift. Kemudian ada nilai investasi dan rencana penggunaan dana. Nilai investasinya itu kita menetapkan modal tetapnya itu sebesar 3 miliar dan 178.683.500 rupiah. Sementara untuk modal kerjanya sebesar 6 miliar 528.074.300 rupiah, hingga total kebutuhan investasinya itu sebesar 10 miliar 506.757.800 rupiah. Untuk rencana penggunaan dananya sendiri itu untuk apa aja? Nah, di sini ada yang pertama itu untuk penelitian awal dan studi kelayakan, kemudian ada untuk pengadaan lahan dan pembangunan pabrik, lalu ada pengadaan lahan dan bangunan kantor, lahan dan bangunan penunjang, pengadaan peralatan pabrik dan instalasinya, peralatan kantor dan instalasinya, kendaraan, equipment dan pelatihan pegawai, biaya pendirian usaha, pembayaran hak paten atau lisensi, kemudian yang terakhir ada uji coba produksi. Sehingga total kebutuhan modal tetapnya seperti yang sudah disebutkan di nilai investasi yaitu sebesar 3 miliar 978.683.500 rupiah. Untuk tingkat kelayakan bisnisnya ini, jadi dari setiap tahun itu kan banyaknya produk terjual itu semakin meningkat, maka untuk harga per produknya itu juga mengalami peningkatan untuk biaya pengembangan pabrik. Kemudian ini adalah tabel nilai investasi, yaitu investasi yang didapatkan sebesar 11 miliar 372.059.800. Baik, selanjutnya di sini ada kondisi lingkungan bisnis yang melingkupi. Kondisi lingkungan bisnis di sini itu untuk pesaing dari produksi Perkabel. Selanjutnya ada karakteristik produk dari kedua pesaing, mulai dari jenis produk, bahan baku, berat produk, karakteristik produk, dan daya tahan. Selain itu, terdapat bauran harga juga, dimulai dari tahap perintisannya, tahap pertumbuhannya, serta tahap mapan. Selanjutnya ada sebaran wilayah geografis. Karakteristik konsumen dari sebaran wilayah geografis ini ada jenis kelamin, yaitu rata-rata perempuan, usianya 25-40 tahun, jenis pekerjaannya karyawan, tempat tinggalnya di Pulau Jawa, dan penghasilannya lebih dari 2 juta. Jadi sebaran wilayah geografisnya terdapat pada Pulau Jawa. Selanjutnya ada kondisi permintaan dan pengembangannya dan kondisi penawaran supply dan perkembangannya. Ini itu untuk para pesaing dari produk Perkabel, dimulai dari tahapan
awal, lalu tahap pertumbuhan, dan tahap mapan, dan dibagi menjadi 3 periode, yaitu 3 bulan pertama, 9 bulan berikutnya, dan tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya di sini ada aspek bisnis penting yang menjadi kunci sukses. Yang pertama ada aspek perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Aspek yang pertama ini akan menghindari usaha dari risiko bisnis keuangan, karena pemahaman yang baik mengenai hal tersebut akan memudahkan perusahaan untuk dapat mengidentifikasi potensi risiko bisnis, manajemen, dan keuangan, serta membuat langkah-langkah pengendalian untuk menghindari setiap risiko tersebut. Selanjutnya ada aspek pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Pemasaran serta pelayanan yang baik akan berpengaruh pada kedatangan pelanggan untuk memudahkan menciptakan produk brand yang baik kepada calon pelanggan yang baru. Aspek penting selanjutnya yaitu aspek inovasi produk. Kenapa penting? Karena inovasi produk ini jika sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen akan berdampak baik pada penjualan nantinya. Selain itu, inovasi yang berbeda dengan pesaing lain juga akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam penjualan produk. Yang terakhir ada aspek pada manajemen sumber daya manusia. Aspek ini juga penting karena dengan sumber daya manusia yang tepat, maka perusahaan sudah dianggap setengah jalan menuju sukses. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perencanaan aspek pemasaran. Nah, di perencanaan aspek pemasaran ini, ukuran pasar dalam kriteria pemilihan segmen pasar menentukan jumlah konsumennya. Nah, di sini tuh ada segmentasi pasar dan karakteristiknya. Nah, karakteristiknya tuh ada margin keuntungan, ukuran pasar, dan tingkat persaingan. Dilihat dari nilai ketiga karakteristik ini, yang paling besar itu ada di margin keuntungan, di mana perusahaan ingin mendapatkan keuntungan saat memulai bisnis ini. Tetapi untuk ukuran pasar dan tingkat persaingan juga tidak kalah pentingnya, karena mereka saling terhubung. Kemudian dilihat dari segmen 1, segmen 2, dan segmen 3-nya, nilai daya tarik segmentasi pasar itu terdapat paling banyak di segmen 2. Oleh karena itu, dari karakteristiknya itu, kita mementingkan margin keuntungan, sementara segmentasi pasar yang dipilihnya adalah segmen 2. Kemudian ada karakteristik dan kondisi persaingan. Di sini kita ada pesaing 1, pesaing 2, dan pesaing 3. Di mana pesaing 1 bahan bakunya tahan, pesaing 2 mudah didapatkan, pesaing 3 juga mudah. Kemudian kalau dilihat dari harga, Practable ini memiliki keuntungan tersendiri di mana harganya itu lebih murah dibandingkan ada di pesaing 1 atau pesaing 3. Sehingga bisa dilihat di sini ada pesaing 1 di mahal dan tahan lama, pesaing 3 ada di mahal dan mudah rusak, pesaing 2 ada di murah dan mudah rusak. Nah, di sini produk kita ada di tahan lama dan murah. Selanjutnya, perilaku konsumen pada segmen pasar sasaran. Nah, produk kita ini bisa ditempatkan di ruang yang terbatas, di mana dapat diletakkan pada ruangan sempit karena memiliki 2 fungsi sekaligus. Kemudian, produk ini juga bisa digunakan untuk semua umur, dapat dijadikan kursi tamu maupun meja belajar anak-anak. Nah, untuk kisaran harganya, kita menentukan sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian ada rencana strategi pemasaran, di mana kami menggunakan strategi pemasaran diferensiasi, di mana produk tersebut ditawarkan dengan memperkenalkan keunikan yang dimiliki oleh Practable ini. Nah, di sini ada proyeksi penjualan yang terjadi pada tahap perintisan, bisa dilihat ukuran pasar total. Di sini dari tahap perintisan sampai tahap mapan itu stabil. Untuk ukuran segmentasi terpilihnya, dari perintisan sampai mapan masih stabil, dan ini ada pasar efektif mengalami peningkatan di setiap tahapannya. Nah, untuk poin 4 akan dilanjutkan oleh Miftah Jamalul Ihsan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek teknis dan operasi. Pertama ada deskripsi rancangan produk. Untuk deskripsi rancangan produk,
menjadi suatu langkah dalam menghasilkan produk-produk. Secara komersial itu harus mampu dicapai untuk menghasilkan pengembalian modal bagi perusahaan, di mana di rancangan produk ini yang breakable terdapat karakteristik ataupun parameter rancangan dari produknya yang terdiri dari bahan, bentuk dan ukuran, tingkat kualitas, kemasan, dan juga merek, di mana di setiap tahap perintisan, pertumbuhan, ataupun tahap mapan selalu ada improvement pada setiap tahapannya, baik itu dari bahan, bentuk dan ukuran, tingkat kualitas, kemasan, dan juga merek. Yang selanjutnya yaitu ada struktur produk dari komponen penyusun dari breakable sendiri, yaitu ada rangka kaki kursi, rangka sandaran kursi dan jok, itu ada di level 1. Lalu ada bout sandaran, bout jok, dan bur jok, itu di level 2 untuk bill of material dari produk breakable. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rencana kapasitas produksi yang direncanakan di tahap awal bisnis. Rencana kapasitas sebesar 540 untuk pertumbuhan 648 dan untuk tahap mapan 2160. Sedangkan untuk teknologi dan rancangan proses produksi terdapat beberapa komponen yang di-make atau dikerjakan oleh sendiri. Lalu ada komponen yang di-buy atau dibeli dari perusahaan lain. Untuk komponen yang di-make itu ada rangka kaki, rangka sandaran, dan jok. Sedangkan untuk komponen buy ada bout sandaran, bout jok, dan bur jok. Yang selanjutnya jenis teknologi produksi untuk proses make, yaitu untuk mesinnya ada mesin potong berjumlah 2, mesin bor 1, mesin gerinda 2, dan mesin las 1. Setelah itu terdapat rancangan proses produksi dimulai dari tahap perintisan, tahap pertumbuhan, dan tahap mapan, disesuaikan dengan karakteristik dan parameter yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah itu terdapat jenis serta jumlah sarana dan prasarana proses produksi dan komersial sebagai pendukung, di mana untuk proses produksi ada kerja bangku, ada obeng, penggaris siku, penitik, meteran, hingga forklift, beserta kebutuhan kuantitasnya. Lalu ada sarana dan prasarana pendukung komersial, dimulai dari gudang bahan baku, gudang produk jadi, hingga akhir ada peralatan dapur dan P3K, beserta kebutuhan jumlahnya berapa. Lalu ada lokasi pabrik dan tata letak pabrik. Lokasi pabrik yang telah direncanakan yaitu berada di Kota Bandung yang terdapat di kawasan industri Rancaikek. Hal tersebut atau lokasi tersebut dipilih karena memiliki total cost yang lebih murah dari dua lokasi yang lainnya, yaitu ada Karawang dan Bekasi. Sedangkan untuk tata letak pabriknya terdiri ataupun luasnya yaitu sebesar 100 meter kubik, yang terdiri dari kantor, musola, kantin, gedung produksi, dan gedung sarana olahraga. Lalu yang kelima ada aspek manajemen. Di aspek manajemen ini terdapat deskripsi proses bisnis yang terdiri dari alur dari awal supplier menuju bagian gudang, lalu ke bagian PPIC, bagian produksi, bagian quality control, hingga menuju ke akhir pengiriman ke konsumen. Adapun manajemen fungsional yang diperlukan untuk proses bisnis itu terdiri dari 9 bagian. Ada bagian keuangan, produksi, supervisor, operator, inventory control, QC, maintenance, marketing, dan HRD. Lalu di sini terdapat struktur organisasi untuk mendukung bisnisnya, dimulai dari direktur hingga operator sampai bawah. Lalu ada uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Di sini ada contoh nama jabatan, tugas dan wewenang, lalu ada spesifikasinya. Setelah itu ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis yang akan dijalankan, dimulai dari pekerja langsung dengan total SDM sebanyak 10, lalu pekerja tak langsung totalnya 7,
Lalu ada bagian komersial dengan total kebutuhan SDM sebanyak 10, sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan SDM yang diperlukan itu 27 SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan keuangan. Di sini ada nilai investasi. Di sini PT Pektable sudah mempertimbangkan nilai investasi untuk modal tetap dan modal kerja secara terperinci. Biaya-biaya seperti penelitian aspek dan studi kelayakan dan yang lainnya. Biaya ini akan didanai oleh 5 investor atau bisa lebih investornya. Rencana penggunaan dana tadi sudah dijelaskan akan ke modal tetap dan modal kerja. Total dari rencana penggunaan dana di sini 10 miliar. Di sini ada perakiraan tingkat pendapatan. Terdapat 3 variabel, ada banyaknya produk terjual, harga per produk, dan total pendapatan. Jadi, setiap tahunnya total pendapatan akan meningkat dikarenakan produk yang terjual dan harganya juga meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini ada perakiraan biaya operasional. Perakiraan biaya operasional terdiri dari biaya bahan baku langsung, dan di sini ada komponen-komponennya, dan jumlah total untuk biaya bahan baku langsung ada 19.800.000. Terus ada biaya bahan baku tidak langsung dibagi menjadi 2. Yang pertama ada skrup dan magnet, totalnya Rp1.119.600. Dan ada paint spray, totalnya kebutuhannya Rp320.000 per bulannya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja langsungnya ada 6, ada operator mesin potong, operator mesin bor, operator mesin gerinda, mesin las, dan foreman dan supervisor. Total dari upah biaya tenaga kerja ini 19.250.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Di sini terdapat ada 14 dari maintenance sampai HRD ya. Totalnya ada Rp50.600.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang digunakan. Ada air, kebutuhannya 300 liter, ada listrik, kebutuhannya 3.200 watt. Totalnya yang dibutuhkan biaya overhead pabrik ada Rp4.940.000. Di sini selanjutnya ada perakiraan biaya komersial terbagi menjadi 2. Ada biaya overhead kantor yang terdiri dari air dan listrik. Totalnya yang dibutuhkan Rp2.740.000. Dan ada biaya pemasaran seperti penjualan barang di online shop, iklan di sosial media, promosi di sosial media, atau melayani konsumen di online shop. Totalnya jumlahnya biaya untuk biaya pemasaran ada Rp1.539.550. Di sini ada perakiraan kinerja keuangan setiap tahunnya. Jadi keuntungan bersih net perusahaan kami untuk tahun ke-6 untuk tahun ke-1 ada kerugian 255 juta dan setiap tahunnya menurun dan akhirnya untuk tahun ke-4 sudah mendapat keuntungan total 145 juta dan tahun ke-6 mempunyai keuntungan dengan 1.600.000.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat risiko bisnis yang direncanakannya. Faktor-faktor risiko di sini untuk memulai usaha itu sangat mungkin ada risiko. Jadi meskipun pembisnis mempunyai manajemen dan strategi yang bisnis yang baik, tidak menjamin seseorang itu terhindar dari sebuah risiko. Tentunya bakal terdapat risiko. Berikut faktor-faktor bisnis yang dijalankan risikonya. Yang pertama, ada target penjualan tidak tercapai dikarenakan mempunyai pesaing yang banyak. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan. Yang ketiga, tidak mendapatkan modal yang diinginkan.
Selanjutnya, upaya menghadapi resiko. Resiko itu merupakan hal yang sangat wajar dihadapi dalam berwirausaha. Namun, dengan demikian, bahwa resiko masih bisa kita dikendalikan. Artinya, segala bentuk resiko dapat kita minimalisir sebaik mungkin agar resiko itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Di sini ada cara menghadapi resiko dalam usaha bisnis Black-Table sebagai berikut. Yang pertama, ada menyesuaikan modal usaha dengan tingkat resiko yang berbeda. Yang kedua, ada menyesuaikan pengeluaran untuk biaya tenaga kerja. Yang ketiga, mencari tahu mengenai produk yang sama dan harga produk agar kita dapat bersaing dan membuat yang lebih tetap, tapi harga tetap sama. Selanjutnya, ada tingkat resiko keseluruhan. Di sini ada beberapa skenario. Dan di sini dari skenario normal, skenario pesimis 1, skenario pesimis 3, skenario optimis 3, yang terpilih adalah skenario optimis 3. Kenapa? Dikarenakan tingkat probabilitasnya akan peluangnya sangat tinggi untuk menjadi kenyataan. Oke, yang terakhir itu ada jadwal tahap realisasi bisnis. Nah, bisa dilihat ini ada Gantt chart-nya yang dimulai dari perencanaan bisnis, yaitu dimulai dari tanggal 26 Oktober sampai 26 November 2020. Nah, perencanaan bisnis ini kita mulai rencanakan, kemudian dilanjut dengan penelitian awal, survei tempat, pembentukan struktur organisasi, sampai dengan proses produksi itu membutuhkan waktu selama 325 hari kerja. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya beserta kelompok. Baik, cukup sekian pemaparan bisnis plan dari kelompok R12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.